Bagi Ningtian, tanggal takdir nasib Dewa Laut adalah penghinaan besar yang selalu dia ingat. Kali ini, di Inyang Love Quarrying Valley, setelah dia mendengar pengakuan Wu Feng, emosinya sangat berkonflik. Dia tersentuh oleh cinta Wu Feng untuknya. Jika aku seorang pria, ini akan menjadi luar biasa. Saat kebingungan muncul di benak Ningtian, roda di depannya akhirnya berhenti. Simbol yang familiar muncul di hadapannya. Ini adalah simbol yang muncul di depan Susanshi. Itu adalah sepasang bibir. Dengan bingung, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wu Feng. Wu Feng balas menatapnya. Namun, sekarang, mata Wu Feng bertepi gembira. Bleorg, bleorg, suara muntah bergema di udara selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Bei dan Susanshi saling menatap dengan marah. Bau dari tubuh mereka mencapai puncaknya. Namun, ketika mereka saling memandang keadaan menyedihkan, ekspresi wajah mereka mulai berubah. Akhirnya, hahaha. Kenyataan membuktikan bahwa aku sama sekali tidak tertarik pada kamu, kata Susanshi bangga. Bei berkata dengan marah, omong kosong. Apakah kamu pikir aku tertarik pada kamu? Kamu bajingan, kamu mencemari aku. Cepat dan bersihkan aku. Sangat tidak nyaman. Di mana tempat ini? Ketika mereka berbicara, mereka berdua akhirnya bereaksi terhadap lingkungan baru mereka ketika mereka mengamati mereka. Tempat mereka berada adalah tumpukan puing. Mereka bisa melihat bangunan yang hancur dan pemandangan kehancuran di sekitar mereka. Itu menyerupai sebuah kota, tetapi ternyata berbeda dari situasi di Inyang Love Quarrying Valley. Susanshi mengaktifkan kekuatan jiwanya. Cahaya hitam menyapu tubuh mereka. Kekuatan tipe air khusus Xuanwu membersihkan muntah dari tubuh mereka. Bei juga mengaktifkan kekuatan jiwanya tipe petir untuk menghilangkan bau di udara. Sepertinya, Susanshi dan Bei saling memandang karena mereka berdua menemukan gaya arsitektur di sini akrab. Mereka melihat ke kejauhan, di mana sebuah gedung tinggi mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Terkejut, mereka berdua berkata serempak, Radiant City? Pada saat ini, suara tenang yang telah menyiksa mereka begitu banyak terdengar di benak mereka. Petualangan mendalam akan dimulai. Tema petualangan adalah pelarian. Kamu harus keluar dari Radiant City dan kembali ke Pegunungan Barat untuk melewati Deep Adventure. Lingkungan di sekitar kamu nyata. Jika kamu mati di chapter ini, kamu akan mati nyata. Jika kamu tidak kembali ke Pegunungan Barat dalam 3 hari, kamu akan gagal dalam putaran ini, dan dihukum mati. Mulai. Suara itu menghilang, dan sebuah jam pasir emas muda muncul di dekat sudut mata mereka. Pasir perlahan menetes ke bawah untuk melacak waktu. Juga, jam pasir menyeramkan mengingatkan mereka bahwa mereka masih di bawah kendali Inyang Love Quarrying Valley. Ketika mereka merasakan perubahan ini, Bei dan Susanshi keduanya mengutuk. Orang hanya bisa membayangkan keadaan kota Radiant saat ini. Setelah mengalami ledakan yang menghancurkan seperti itu, seluruh kota harus dalam keadaan terkunci. Tidak ada yang tahu berapa banyak tentara dan orang kuat di sekitar mereka. Sementara mereka berdua tidak lemah, ini masih merupakan ibu kota Kekaisaran Sunmoon. Bagaimana mereka bisa kembali ke Gunung Barat dengan mudah? Ayo menyusun strategi, kata Bei, yang telah tenang sebelum Susanshi, sambil melambaikan tangannya. Susanshi mengangguk penuh arti. Mereka berdua elit dari Akademi Shrek. Menghadapi bahaya, mereka mengesampingkan kemarahan mereka dan mendapatkan kembali ketenangan mereka. Dia melihat sekelilingnya, dan mereka menemukan sudut yang agak terpencil dan bersembunyi. Bei berkata tanpa daya, setidaknya kita diberi 3 hari, bukan 3 jam. Susanshi menatapnya, kesal, dan berkata, bagaimana lukamu? Bei berkata, aku bisa menyerang. Kamu? Susanshi tertawa getir dan berkata, lebih baik darimu. Aku memiliki 70% dari kekuatan aku yang tersisa. Mari kita berdoa agar kita tidak terlalu sial. Mungkin kita bahkan bisa menyelinap keluar. Pada saat ini, mereka mendengar langkah kaki dan suara. Cepat, cari area itu. Lihat apakah ada korban. Cari di sana juga. Bei menatap Susanshi dengan tatapan aneh saat dia menggeram dengan suara rendah, tutup mulutmu di masa depan. Kakek? Cahaya menyala, dan Dai Huabin menemukan dirinya di sebuah kamp tentara. Yang mengejutkan, dia mengenakan seragam. Pada saat ini, dia berdiri di luar tenda besar.
Di sekelilingnya gelap. Saat itu malam hari. Ini adalah ketika dia melihat adegan yang akrab ini, Dai Huabin tertegun. Dia bahkan meragukan apakah semua yang baru saja dia alami adalah mimpi. Mungkin ini kenyataan. Namun, kenyataannya kejam. Suara polos dari Inyang Love Quarrying Valley terdengar, petualangan mendalam akan dimulai sekarang. Temanya adalah penyelamatan. Ayahmu, Duk Harimau Putih Dai Hao, menjadi target pembunuh bayaran. Kamu harus menghentikan pembunuh untuk membantu ayahmu lolos dari bahaya. Kamu sekarang adalah salah satu pengawalnya. Tidak ada yang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu hanya bisa bergantung pada kecerdasan dan kemampuan kamu. Skenario dalam chapter ini sepenuhnya nyata, yang berarti bahwa jika kamu tidak dapat menyelamatkan ayah kamu tidak hanya akan mati, tetapi ayah kamu juga akan mati. 5 menit kemudian, ayahmu akan membawa orang-orang untuk berpatroli. Setelah 2 jam, kamu akan mendapatkan kembali kemampuan kamu untuk berbicara. Kamu tidak bisa menghentikannya keluar. Musuh dapat muncul kapan saja. Untuk menang, kamu harus membantu ayahmu kembali ke kemah tentara dengan sukses. Jika Duk Harimau Putih mati, kamu gagal, dan akan dihukum mati. Ketika Dai Huabin mendengar suara dan persyaratan untuk ronde ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap udara dengan kaget. Dia telah dikirim ribuan mil jauhnya ke pegunungan Mingdou ke kemah ayahnya. Namun, ayahnya tidak akan mengenalinya, dan bahkan akan menjalani upaya pembunuhan. Apa yang sedang terjadi? Saat dia berdiri di sana dengan kaget, pengawal di sebelahnya gemetaran. Kemudian, aroma yang akrab melayang. Dai Huabin menyipitkan mata, dan dia terkejut. Dia menyadari bahwa pengawal lainnya telah berubah menjadi Julu. Lulu? Dai Huabin ingin berteriak, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Julu sudah menatapnya. Dia jelas sangat tersentuh. Seketika, dia melemparkan dirinya ke pelukannya. Air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Sementara mereka berdua tidak bisa berbicara, Dai Huabin bisa melihat dari wajah Julu bahwa dia sudah memaafkannya. Pada saat ini, tubuh Julu membeku. Ekspresinya beralih dari disentuh menjadi syok. Jelas, dia telah mendengar sesuatu. Julu meraih Dai Huabin dan segera berjongkok. Jarinya membuat gerakan cepat di tanah, dan kata-kata muncul di depannya. Dai Huabin membuka matanya lebar karena terkejut. Petualangan mendalamnya persis sama dengan petualangannya. Kamu sangat bodoh. Kamu melewati chapter ini, jadi mengapa kamu ada di sini? Dai Huabin menulis dengan cepat di tanah. Julu menggelengkan kepalanya, dan senyum menyelinap di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menciumnya. Kemudian, dia menulis di tanah, kita akan hidup dan mati bersama. Tubuh Dai Huabin bergetar. Dia memandang Julu dan mengangguk dengan kuat padanya. Pada saat ini, trompet terdengar. Dai Huabin adalah putra Duk Macan Putih. Dia telah berada di militer sejak dia masih muda, dan secara alami mengerti apa arti trompet itu. Ini adalah sinyal untuk berkumpul, yang dimaksudkan khusus untuk pengawal macan putih. Memang, sejumlah besar pengawal macan putih mulai bergerak. Keduanya memakai pakaian pengawal harimau putih juga, jadi tentu saja, mereka berlari bersama dengan yang lainnya. Ayah akan mengalami upaya pembunuhan, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia masih tersesat. Dia tidak bisa berbicara, dan bahkan jika dia bisa, ayahnya tidak bisa mengenalinya. Jika dia memberitahu ayahnya tentang upaya pembunuhan, ayahnya pasti tidak akan mempercayainya. Dai Huabin tidak pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Pikirannya tersebar, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia jelas bahwa tugas ini bukan lelucon. Jika dia gagal, Julu tidak hanya dan dia mati, tetapi ayahnya juga. Pada saat ini, Dai Huabin hanya bisa berkonsentrasi. Pengawal macan putih adalah tentara paling elit di bawah Duk Macan Putih. Mereka berkumpul dengan cepat. Dari kejauhan, Dai Huabin melihat ayahnya, mengenakan baju besi, berdiri di depan tenda utama. Ekspresinya sedingin es. Seorang pelayan membawa kudanya. Itu adalah White Tiger Colt yang gagah. Tatapan harimau putih Duk Dai Hao menyapu pengawalnya, lalu dia mengangguk dan berkata, kedamaian sementara tidak menyebabkan kamu mengendur.
Aku senang. Baiklah, tim kecil 1, patroli dengan aku. Sisanya diberhentikan. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia melompat ke White Tiger Colt. 4 penjaga lainnya juga menunggang kuda mereka. Bagian satu dari pengawal macan putih berlari ke kandang dan masing-masing menaiki kuda. Mereka berangkat bersama dengan Duk Harimau Putih. Tidak diragukan lagi, Dai Huabin dan Julu adalah bagian dari tim kecil 1. Pengawal macan putih adalah prajurit pribadi Duk Macan Putih. Meskipun perang telah berakhir, dan Duk Harimau Putih tidak lagi memegang posisi marshal, para pengawalnya masih akan mengikutinya kemana-mana. Dalam White Tiger Bodyguards, 100 orang membentuk satu tim kecil, 500 orang membentuk satu tim menengah, dan 1.500 orang membentuk satu tim besar. Seluruh pengawal macan putih terdiri dari 3 perusahaan, yang setara dengan kekuatan satu resimen. Ada juga beberapa operasi khusus. Ini adalah jumlah maksimum prajurit Dai Hao, sebagaimana Duk Harimau Putih, diizinkan. Dai Hao berkuda di White Tiger Colt di depan mereka. Dia tidak cepat, dan pengawal macan putih menangkapnya dengan cepat. Masing-masing dari mereka mengendarai Dragon's Chale Horse, dan mengenakan satu set lengkap armor putih. Dalam kegelapan malam, mereka sangat menarik perhatian. Dentang logam yang berirama bisa terdengar di seluruh pegunungan Mingdou. Untuk melindungi dari invasi mendadak oleh Kekaisaran Sanmun, Kekaisaran Stardou telah menempatkan pasukan di pegunungan Mingdou. White Tiger Duke bertanggung jawab atas pegunungan Mingdou, dan telah ditunjuk sebagai Panglima Tentara Barat. Ada 3 komandan lain juga, yang semuanya adalah pejabat penting Kekaisaran Bintang Luo. Pegunungan Mingdou membentang ke selatan sejauh ribuan kilometer dari perbatasan Kekaisaran Luo Star, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan Kekaisaran Bulan Matahari. Itu dinamai sejak terbentuk dari tabrakan antara benua Matahari Bulan dan benua Douluo. Catatan penerjemah, kata Cina untuk Ming dibentuk dari kombinasi kata-kata Cina untuk San dan Bulan. Pegunungan Mingdou memiliki medan yang rumit. Formasi batuan yang aneh ada di mana-mana, dan ada sedikit vegetasi. Berkat penghalang alami ini, Kekaisaran Luo Star tidak menghadapi banyak tekanan dari Kekaisaran Sanmun. Ditambah dengan luasnya Kekaisaran Bintang Luo, sementara itu hanya salah satu dari 3 negara asli dari benua Douluo, masih lebih besar dari Kekaisaran Matahari Bulan. Dengan garnisun yang berat, tidak mudah bagi Kekaisaran Sanmun untuk menyerbu lewat sini. Namun, sementara pegunungan Mingdou bagus untuk pertahanan, masih sulit untuk menempatkan pasukan di sana karena fitur geografisnya. Ditambah dengan medan yang panjang dan sempit, pasukan yang dipenjara tentu saja harus tersebar di wilayah yang luas. White Tiger Duke akan sering berpatroli untuk memeriksa berbagai pasukan tentara barat. Dia terkenal karena penerapan ketat keadilan militer. Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Darat Barat tidak bisa ditembus. Dalam pertempuran kecil yang mereka miliki dengan pasukan yang dipenjara Kekaisaran Sanmun sendiri, mereka tidak pernah mengalami kekalahan. Itu juga mengapa Kekaisaran Sanmun menginjak hati-hati di sini. Kali ini, Dai Hao pergi untuk memeriksa 3 camp yang 150 km selatan dari camp utamanya. Dia menuju keluar di malam hari sehingga dia bisa kembali ke camp utamanya sebelum malam tiba besok. Ketika Huo Yuhao mendengar suara dingin mengumumkan bahwa dia dan Wang Dong'er akan dikirim langsung ke putaran Deep Adventure, dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk meskipun sifatnya yang biasanya matang. Ini terlalu tidak adil, pikirnya. Lembah Hinyang Love Quarrying yang misterius sepertinya menargetkan dia. Dia tidak merasa ditipu. Bahkan, jika mereka benar-benar terus bertarung, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Wang Qiwer. Apakah itu benar-benar ingin dia dan Wang Dong'er bergabung untuk mengalahkan Wang Qiwer sebelum mengirim mereka ke chapter petualangan mendalam? Logika macam apa itu? Namun, tidak ada kesempatan baginya untuk melampiaskan frustrasinya. Dia dan Wang Dong'er jatuh ke bidang cahaya keemasan. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak jelas. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dipelintir. Itu menyakitkan. Dengan susah payah, dia akhirnya melarikan diri dari rasa sakit ini. Yang mengejutkan, dia menyadari bahwa dia sekarang berada di atas kuda. Kuda itu berlari kencang dan dia hampir terlempar. Untung baginya, dia meraih pelana tepat waktu untuk menenangkan diri. Di mana tempat ini? Huo Yuhao memandang ke depannya. Ada pria di depan dan di belakangnya. Mereka semua mengenakan baju besi putih yang tidak asing. Saat itu malam, dan segala sesuatu tampak agak kabur ketika kuda Dragon's Chale di bawahnya berlari kencang.
Dia menoleh untuk melihat ke samping dan mengenali Wang Dong'er yang duduk di sebelahnya. Keduanya terlihat terlalu jelas dalam kelompok ini. Wang Dong'er masih bisa berbaur karena dia mengenakan baju besi putih. Namun, Huo Yuhao mengenakan alat jiwa berbentuk manusia, ditempa dari logam langka. Yang membuatnya penasaran adalah kenyataan bahwa meskipun alat jiwanya yang berbentuk manusia memiliki berat setidaknya 250 kilo, kudanya tampaknya tidak memiliki masalah untuk membawanya. Yuhao, di mana kita? Wang Dong'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao terkekeh pahit dan berkata, aku tidak tahu. Apakah ini bagian dari ujian? Pada saat ini, suara tenang terdengar di benak mereka. Petualangan mendalam dimulai. Tema chapter ini adalah penyelamatan. Kamu sekarang berpatroli dengan White Tiger Duck. Setelah beberapa saat, akan ada serangan. Kamu berdua terlihat seperti pengawal harimau putih, dan kamu tidak akan dikenali karena penampilan atau peralatan khusus kamu. Persyaratan untuk putaran ini adalah untuk membantu Duck Harimau Putih setelah dia disergap, dan membantunya untuk melarikan diri kembali ke kampnya. Pada saat yang sama, kamu harus menjaga Dai Huabin dan Julu. Keduanya juga berada di grup ini, tetap hidup. Hanya ketika mereka bertiga kembali ke camp utama White Tiger Duck berhasil kamu akan berhasil. Jika salah satu dari mereka mati, kamu akan gagal, dan dihukum mati. Putaran dimulai sekarang. Setelah dia mendengar isi dari tes ini, Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa. Omong kosong apa ini? Tidak hanya aku harus menyelamatkan seseorang, tetapi aku juga harus mengasuh mereka. Selanjutnya, target penyelamatan adalah tidak ada tip berguna yang diberikan. Dia tidak tahu siapa musuhnya, atau berapa banyak dari mereka yang akan muncul. Dia bisa menebak kemampuan musuh-musuhnya. Siapapun yang berani membunuh White Tiger Duck tidak mungkin lemah, dan setidaknya harus menjadi Douluo berjudul. Bagaimanapun, Duck Harimau Putih adalah jiwa Douluo yang kuat. Selanjutnya, sebagai Adipati Kekaisaran dan Komandan 3 tentara, ia dan pengawal pribadinya akan dilengkapi dengan alat jiwa yang kuat juga. Semakin kuat dia, semakin kuat musuh potensinya. Yang membuat Huo Yuhao marah adalah dia harus menyelamatkan Dai Huabin dan Julu. Selanjutnya, dia tidak bisa gagal. Jika salah satu dari mereka mati, mereka akan gagal. Saat ini, nasib Dai Hao, Dai Huabin, dan Julu semua diikat bersama dengan miliknya dan Wang Dong'er. Apapun yang ada hubungannya dengan Dai Hao akan memicu Huo Yuhao. Namun, ia dilatih di bawah rencana tentara tertinggi, dan karenanya, dalam hal ketahanan dan kekuatan mentalnya, ia jauh lebih unggul dari Dai Huabin. Dia marah dan kesal untuk sementara waktu, tetapi dia segera tenang. Dia mulai menganalisis situasi di depannya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan deteksi spiritualnya untuk menyapu semua orang di sekitarnya dan memahami situasinya. Wang Dong'er mendapatkan kembali ketenangannya juga. Ketika dia merasa Huo Yuhao berbagi deteksi spiritual dengannya, dia merasa lebih nyaman. Dia tahu bahwa Huo Yuhao sudah bisa tenang. Selama dia tenang, itu akan baik-baik saja. Wang Dong'er tahu tentang keluhan Huo Yuhao dengan Duck Harimau Putih. Ketika dia mendengar bahwa mereka ada di sini untuk menyelamatkan Dai Hao, dia juga terkejut. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Huo Yuhao. Memang, Huo Yuhao memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Namun, yang membuatnya lega, ekspresinya segera kembali normal. Itu berarti dia bisa tenang. Yuhao menjadi semakin dewasa. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia segera tenang. Yuhao, bagaimana kekuatan jiwamu? Sebelum mereka datang, Huo Yuhao telah bertarung dengan sengit dengan Wang Qiwer. Huo Yuhao berkata, ini pada puncaknya. Lembah pertanyaan cinta Yin yang murah hati. Jika itu tidak menambah kekuatan jiwaku ke puncaknya, aku khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Dengan cepat, umpan balik dari deteksi spiritual terpatri dalam benaknya. White Tiger Duck membawa 4 penjaga khusus yang naik di depannya bersamanya. Dengan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa mereka memiliki setidaknya 6 dering. Ditambah dengan White Tiger Duck, yang merupakan Soul Douluo 8 cincin, mereka jelas tidak lemah. Pengawal macan putih lainnya di sekelilingnya semua adalah penguasa jiwa, juga. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, beberapa pemimpin dari kelompok kecil memiliki kekuatan master jiwa 2 cincin atau 3 cincin. Bagi prajurit normal, pengawal macan putih itu memang elit. Mereka semua terlatih dan bersenjata lengkap.
Bahkan guru jiwa 4 cincin dan 5 cincin tidak akan berani membawa mereka. Namun, tidak semua pengawal macan putih adalah penguasa jiwa. Untuk negara manapun, jumlah guru jiwa selalu menjadi masalah. Bahkan untuk Kekaisaran Sun Moon, yang memanfaatkan kekuatan seluruh negara mereka hanya membentuk beberapa legiun penguasa jiwa. Itu pemandangan langka untuk melihat begitu banyak guru jiwa berkumpul kembali di Radiant City. Setidaknya sepertiga dari semua penguasa jiwa yang kuat di benua itu telah terlibat dalam penyergapan terhadap istana. Setelah ia memiliki gagasan tentang kekuatan keseluruhan di sisinya, Huo Yuhao membuat beberapa perhitungan. Kemudian, dia mulai menjelajahi kelompok untuk targetnya. Untungnya, ruang aneh tidak memperlakukan mereka terlalu keras. Huo Yuhao dengan cepat menemukan Dai Huabin dan Julu. Seketika, dia menjangkau mereka dengan deteksi spiritualnya, dan dapat menyelesaikan berbagi deteksi spiritualnya dengan mereka. Pada saat ini, Dai Huabin panik. Dia baru saja mendapatkan kembali suaranya ketika dia merasakan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao memukulnya. Dai Huabin dan Julu merasakan pikiran mereka berdengung. Kegelapan di sekitar mereka menyala, dan mereka bisa merasakan setiap perubahan kecil dalam radius 50 meter. Sensasi ini, yang membuat mereka merasa seolah-olah mereka melihat ke bawah dari langit, mengejutkan mereka. Kata-katanya memasuki pikiran mereka. Dai Huabin, Julu, itu Huo Yuhao. Wang Dong'er dan aku ikut serta dalam petualangan mendalam ini bersama kamu. Tidak peduli apapun perbedaan yang kita miliki di masa lalu, kita sekarang menghadapi masalah yang sama. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Khususnya, ini menyangkut kehidupan ayahmu, Dai Huabin. Apa yang kamu rasakan sekarang adalah deteksi spiritual aku, yang telah selesai menghubungkan kamu. Mulai sekarang, berbagi spiritual aku akan selalu diaktifkan. Jika kamu mempercayai aku, dengarkan perintah aku. Hanya dengan begitu kita dapat memiliki kesempatan untuk menyelamatkan ayahmu. Apakah kamu mengerti? Meskipun orang itu juga ayah Huo Yuhao, kunjungan pertamanya dan satu-satunya ke camp ini terjadi 5 tahun yang lalu dengan Dai Yueheng. Karenanya, dia tidak pernah mengakui Duk sebagai ayahnya. Huo Yuhao sudah tenang sepenuhnya. Itu jenis mekanis yang keren. Dalam keadaan ini, penilaiannya akan menjadi yang terbaik, karena dia menyingkirkan semua keterikatan emosional dan menghadapi segalanya di hadapannya dengan tenang. Dai Huabin dan Julu saling memandang. Mereka bisa melihat ekspresi kegembiraan di mata masing-masing. Meskipun mereka tidak pernah berpikir baik tentang Huo Yuhao, mereka tidak dapat menyangkal bahwa dia memang kuat. Ketika pertama kali bergabung dengan akademi, ia bisa bergabung dengan Wang Dong'er, yang saat itu masih Wang Dong, dan mereka muncul sebagai juara ujian masuk. Sejak itu, Dai Huabin telah mencoba untuk mengalahkannya berkali-kali melalui upayanya sendiri, tetapi gagal berulang kali. Pada saat ini, dia harus mengakui bahwa jarak antara Huo Yuhao dan dia semakin melebar. Tidak mungkin dia bisa mengejar ketinggalan sekarang. Dai Huabin tidak tahu harus berbuat apa. Ketika dia mendengar suara Huo Yuhao, dia merasakan kelegaan. Dia mengangguk penuh semangat dari atas kudanya, memberi isyarat kepada Huo Yuhao bahwa dia akan mematuhi semua perintahnya. Huo Yuhao mendengus dingin di dalam hatinya. Orang ini tidak sebodoh itu. Saat dia memikirkan itu, Huo Yuhao tidak mengendur. Dia menyelimuti Duk Harimau Putih dalam kekuatan rohaninya. Meskipun dia tidak tahu di mana musuh akan menyergapnya, itu harus berada di tempat yang harus dilaluinya. Saat ini, dia tidak peduli bagaimana musuh tahu tentang jadwal patroli Duk Macan Putih, tetapi dia harus menghentikannya untuk maju. Untuk membunuh Duk Harimau Putih, musuh pasti telah membuat jebakan yang tak terhindarkan. Saat mereka memasukinya, Huo Yuhao tidak berpikir bahwa ia akan dapat menyelamatkan Duk Harimau Putih. Wang Dong'er adalah kaisar jiwa, dan Dai Huabin, Julu, dan dia semua adalah raja jiwa. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menyelamatkan White Tiger Duk yang 8 cincin? Kekuatan apa yang mereka miliki? Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah menghindari jebakan musuh sepenuhnya. White Tiger Duk duduk di atas White Tiger Colt-nya, membiarkannya berlari dengan kecepatan penuh. Dia tak bergerak saat dia melaju. Alasan dia keluar untuk berpatroli adalah karena situasi yang tidak stabil di Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon ingin menyerang untuk waktu yang lama. Kedua belah pihak hanya beberapa inci dari perang. Di sisi Star Luo Empire, mereka telah menempatkan banyak tentara di setiap pas dan choke point. Menurut berita dari Kekaisaran Sun Moon, mereka masih beberapa bulan lagi dari perang.
Kekaisaran Sun Moon hanya bisa menyerang setelah mereka menempatkan cukup banyak tentara di perbatasan. Namun, Dai Hao telah menerima berita mengejutkan hari ini. Sebuah ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang Radiant City, menghancurkan lebih dari sepertiga ibu kota. Ledakan melemparkan Kekaisaran Sun Moon ke dalam kekacauan, dan mereka telah menderita kerugian besar. Sebuah pernyataan resmi dari Kekaisaran Sun Moon menyatakan bahwa ledakan itu ada hubungannya dengan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi, meskipun ledakan itu tidak memberikan rincian. Menurut informasi yang diterima Dai Hao, Putri Jiu Jiu menulis bahwa ledakan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu kemungkinan dilakukan oleh Shrek Academy. Tapi tidak masalah siapa yang melakukannya lagi. Ledakan seperti ini akan berdampak parah pada Radiant City. Sementara tidak ada banyak korban, Aula Virtueus Virtue dan Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul keduanya hancur total. Kemungkinan juga salah satu gudang senjata utama mereka hancur, juga. Dalam kondisi seperti ini, kecil kemungkinan bagi Kekaisaran Sun Moon untuk memulai perang. Secara khusus, menurut kecerdasannya, Kaisar Kekaisaran Bulan Matahari begitu diliputi oleh ledakan sehingga ia meninggal. Ini akan melemparkan keluarga Kekaisaran Sun Moon Empire ke dalam konflik internal. Sementara putra mahkota, Su Tianran, memiliki keunggulan absolut dan inisiatif, pangeran lain yang memiliki kesempatan untuk naik tahta juga tidak lemah. Selanjutnya, mereka mengerti Su Tianran dengan sangat baik. Saat dia naik tahta, nasib mereka disegel. Karenanya, mereka pasti akan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Untuk Kekaisaran Luo Star, ini adalah berita baik. Peluang perang habis-habisan saat ini hampir nol. Ini akan memberi Star Luo Empire lebih banyak waktu untuk bersiap. Dalam beberapa tahun terakhir, 3 kerajaan asli dari benua Douluo telah menempatkan peningkatan jumlah perhatian terhadap pengembangan alat jiwa. White Tiger Duke melakukan hal yang sama. Meskipun dia tidak dapat mengambil bagian dalam pembuatan alat-alat jiwa, dia memahami pentingnya alat perang. Belum lama ini, Duke Harimau Putih sangat gembira dengan satu alat jiwa tertentu. Meriam silang ilahi Zhuge dari sekte Tang. Aspek yang paling penting adalah bahwa itu dapat dioperasikan oleh tentara biasa setelah dibebankan oleh botol susu sealet. Meskipun sulit untuk dilindungi dan dijaga, terutama karena ketergantungan mereka dan pemeliharaan berkala yang diperlukan dari peluru meriam jiwa yang diam, ia yakin bahwa pasukan pegunungan Mingdou, dengan medan yang dapat dipertahankan, akan mendapat manfaat besar jika Zhuge Divine Crossbow Cannon diadopsi dalam skala luas. Dia sedang berpatroli hari ini karena dia khawatir bahwa kerusakan Kekaisaran Sun Moon mungkin memprovokasi pasukan mereka untuk bertindak secara tidak rasional. Kebencian dapat menyebabkan seseorang kehilangan akal sehatnya, terutama ketika kebencian antar negara. Karena itu, dia ingin memeriksa pertahanan semua choke point utama. Dai Hao selalu suka terlibat secara pribadi. Sebagai hasilnya, ia bisa mendapat rasa hormat di antara pasukannya. Saat ini, kegelapan malam membentang jauh ke kejauhan, dan angin dingin membelai wajahnya. Ini membuatnya dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, penundaan perang mengurangi tekanan padanya, komandan 3 tentara. Sama seperti Dai Hao berpikir tentang bagaimana ia harus menerapkan alat jiwa di pasukannya, ria spiritual misterius menyapu dirinya. Itu tidak kuat, tetapi sangat baik. Tampaknya menembus pikirannya, dan sedang mencoba memasuki laut spiritualnya. Dia mengerutkan alisnya dengan marah, dan matanya bersinar dengan cahaya. Fluktuasi spiritual dipancarkan dari tubuhnya, menghalangi kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, menyebabkan 4 penjaga khusus di sebelahnya menghentikan kuda mereka. White Tiger Colt di bawahnya berhenti juga. Pengawal macan putih adalah para elit pasukannya. Secara individual, sementara mereka tidak bisa dibandingkan dengan guru jiwa, mereka sangat mahir dalam mengatur diri mereka sendiri menjadi formasi dan mengikuti perintah. White Tiger Duke mengendalikan mereka seolah-olah mereka adalah salah satu anggota tubuhnya. Ratusan pengawal macan putih berhenti setelah mereka menerima sinyal, dan formasi tetap teratur seperti sebelumnya. Dai Hao berbalik, dan White Tiger Colt-nya menggeram. White Tiger Colt adalah binatang misterius. Itu memiliki tubuh kuda, kulit harimau, dan kekuatannya adalah peringkat 6. Dai Hao telah mengangkat ini secara pribadi sejak masih muda, dan dia melihatnya sebagai saudara. Ketika dipasangkan dengan Dai Hao, sebelum yang terakhir mencapai kultivasi sage jiwa, dia sudah bisa menunjukkan kekuatan yang lebih tinggi dari 1. Itu telah melayani Dai Hao dengan baik dan setia. Indra White Tiger Colt tajam. Seperti Dai Hao, itu bisa merasakan fluktuasi spiritual.
segera melihat beberapa anggota terakhir dari pengawal Harimau Putih. Siapa ini? Tunjukkan dirimu. Dai Hao berteriak. Dia melotot ke arah itu. Dengan kultivasinya, ia dapat merasakan bahwa itu berasal dari salah satu penjaga pribadinya saat ia bersentuhan dengannya. Penilaian ini mengejutkan Dai Hao. Dia mampu menghilangkan kekuatan spiritual targetnya, tetapi kekuatannya tidak normal untuk pengawal macan putih. Hanya tuan jiwa berjenis spiritual yang sekuat ini. Jika tidak, hanya seseorang dengan kultivasi sage jiwa dan di atas yang bisa melakukan ini. Untungnya, kekuatan spiritual lawannya tidak menunjukkan niat buruk. Ada gangguan di antara pengawal Harimau Putih. 4 penjaga khusus di sebelah Dai Hao bergegas maju dengan Dragon Scale Horses mereka. Salah satu dari mereka berteriak, tidak ada yang bergerak. Waspada. White Tiger Bodyguards meraih kendali Dragon Scale Horses mereka. Tidak ada yang bergerak. Hanya kuda-kuda yang meringkik. Huo Yuhao menekan punggung kudanya dan melompat turun. Pada saat ini, di mata pengawal Harimau Putih lainnya, dia adalah anggota yang tinggi dan kuat dari jumlah mereka. Dia tidak terlihat terlalu berbeda dari yang lain. Di bawah kekuatan Yin Yang Love Quarrying Valley, pengawal macan putih lainnya semua akrab dengannya, dan memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Namun, tidak ada yang bisa mengingat namanya. Tuan Duke, itu aku. Teriak Huo Yuhao. White Tiger Duke menyipitkan matanya menjadi celah. Keempat pengawalnya yang istimewa semuanya melompat dari kuda mereka ketika sepasang sayap kecil terbuka di belakang mereka. Mereka mengelilinginya dari udara. Selanjutnya, pengawal Harimau Putih lainnya mengambil senjata mereka dan mengepung Huo Yuhao. Hanya Wang Donger yang tetap di sebelahnya. Dai Hao memandang Huo Yuhao, dan matanya menyipit. Dia menemukan dia juga akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat namanya. Kamu siapa? Apakah kamu menggunakan kekuatan spiritual kamu untuk menguji aku? Dai Hao meraung. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya, kamu seharusnya merasakan kekuatan-kekuatan spiritual aku. Aku seorang guru jiwa tipe spiritual, dan aku bergabung dengan pengawal Harimau Putih karena rasa hormat aku untuk kesetiaan kamu kepada negara kita. Aku tidak menyembunyikan apapun, tetapi aku tidak ingin terlalu menonjol. Karenanya, aku tetap berada di pengawal macan putih. Baru saja, aku merasakan bahaya di depan, itulah sebabnya aku menggunakan kekuatan spiritual aku untuk memperingatkan kamu. Kecurigaan memenuhi mata Dai Hao. Kemudian, tatapannya berubah dingin ketika dia berkata dengan suara rendah, tangkap dia.